Kabar baik, Dean James akan bermain di laga kontra Cina dan Jepang. Benarkah? Tom Hye kaget mendengar akan uji coba dengan Malaysia. Media Cina harap keajaiban di tengah rotasi Jepang jelang hadapi Indonesia. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis ya. Kabar baik, Dean James akan bermain di laga kontra Cina dan Jepang. Benarkah? Sinar harapan datang untuk timnas Indonesia jelang dua laga krusial di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek andalan Dean James, yang sebelumnya diragukan tampil karena cedera hamstring, kini telah kembali merumput bersama klubnya, Go Ahead Eagles. Pemain berdarah Indonesia itu sempat menepi selama sebulan, terakhir kali bermain pada awal April 2025. Namun pada pertandingan melawan PSC Zwolle, Minggu 11 Mei, Dean diturunkan sebagai pemain pengganti di menit ke-70. Meskipun laga berakhir imbang 1-1, kehadirannya di lapangan memberi dorongan positif untuk tim. Klubnya bahkan menyebut kehadiran Dean membawa energi baru ke lini pertahanan. Kembalinya Dean tentu jadi angin segar bagi skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert, yang akan menghadapi Cina dan Jepang pada awal Juni mendatang. Indonesia kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Cina berada di dasar. Kemenangan atas Cina menjadi sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya, apalagi Jepang dikenal sebagai lawan berat. Kesiapan Dean James untuk tampil bukan hanya meningkatkan kekuatan lini belakang, tetapi juga memberi tambahan semangat bagi tim dan supporter. Kini, semua mata tertuju pada dua laga penentuan tersebut. Akankah kehadiran Dean James menjadi kunci bagi Garuda menorehkan sejarah? Gelandang timnas Indonesia Tom Hye mengaku cukup terkejut sekaligus penasaran saat mendengar kabar bahwa timnas Indonesia berpotensi menghadapi Malaysia dalam laga FIFA Matchday pada bulan September 2025 mendatang. Dalam kanal YouTube pribadinya, pemain Almere City itu menyampaikan rasa antusiasnya terhadap kemungkinan pertemuan dengan rival klasik dari Asia Tenggara tersebut. Selalu menyenangkan bermain di pertandingan seperti itu, ujar Hye. Menurutnya, laga penuh gengsi seperti ini memberikan atmosfer berbeda yang sangat dirindukan banyak pemain, dan tentu juga para supporter. Sebagai informasi, PSSI tengah merancang sebuah mini turnamen pada jeda internasional bulan September, karena pada periode tersebut timnas Indonesia tidak memiliki agenda resmi. Tujuan dari turnamen ini adalah untuk memberi kesempatan uji coba, terutama jika skuad Garuda berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa negara seperti Lebanon, Kuwait, dan Malaysia dikabarkan telah menerima undangan untuk ikut serta dalam turnamen ini. Dari ketiga calon lawan tersebut, tentu saja Malaysia menjadi sorotan paling besar, karena rivalitas panjang dan sejarah panas antar kedua negara di dunia sepak bola. Laga terakhir antara Indonesia dan Malaysia terjadi di ajang Piala AFF 2021, di mana skuad Garuda tampil gemilang dengan kemenangan telak 4-1. Sejak saat itu, belum ada lagi pertemuan resmi antara keduanya, membuat duel ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepak bola tanah air. Pertanyaannya kini, perlukah timnas Indonesia menguji kekuatan melawan Malaysia? Dengan rivalitas klasik, atmosfer kompetitif, dan sejarah panjang di antara kedua tim, laga ini tentu bisa menjadi ujian mental sekaligus ajang pembuktian. Apakah laga melawan Malaysia ini layak digelar sebagai bagian dari persiapan menuju level yang lebih tinggi? Tulis opini kalian di kolom komentar. Menjelang duel penentuan antara Jepang dan timnas Indonesia di laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sorotan tak hanya datang dari tanah air. Portal Cina yakni Sohu bahkan pasrah dan berharap keajaiban datang untuk timnas Cina yang saat ini tercecer di dasar klasemen dengan 6 poin. Duel Jepang versus Indonesia pada 10 Juni mendatang bisa sekaligus menegaskan nasib Cina. Jika Jepang menurunkan skuad lapis kedua, peluang Indonesia meraih poin besar terbuka lebar, sedangkan Cina hanya bisa menunggu hasil. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tegas akan melakukan rotasi pemain di dua laga terakhir. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya memberi menit bermain kepada pemain pelapis dan menguji pemahaman taktik baru, apalagi Jepang sudah aman melaju ke Piala Dunia 2026 sejak Maret lalu. Sohu menulis, keputusan ini sekaligus hadiah dan tantangan. Meski Jepang kirim tim kedua, Cina tidak seharusnya menunggu nasib, melainkan membuktikan diri lewat aksi nyata, tegas media tersebut. Namun,
Mereka juga menaruh harapan bahwa di balik setiap ketidakpastian, tersembunyi peluang untuk keajaiban. Bagi timnas Indonesia, apapun susunan pemain Jepang kelak, tidak ada kata ringan. Ini laga final grup di mana gengsi dan peluang sama besar. Sementara Cina, tinggal bergantung pada hasil tim lain. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan momen rotasi Jepang? Dan bisakah Cina benar-benar menemukan keajaiban di laga penentu? Semuanya akan terjawab di awal Juni nanti.